Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu, kita jumpa kembali di acara live streaming yang kita mulai tepat pukul 9 sampai selesai. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dalam hidup ini sehingga kita bisa menjalani hidup ini secara normal. Kekurangan atau kelebihan itu adalah satu pelajaran. Tapi kalau kesadaran kita terhadap Allah itu bisa lebih permanen, maka apapun permasalahan hidup, apapun yang kita hadapi, baik yang disukai maupun tidak disukai, baik yang dikehendaki maupun tidak kita kehendaki, apapun itu merupakan satu pelajaran, dan bila kita bisa menerima, kita bisa merasakan bahwa itu adalah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, marilah kita bersyukur karena Allah, bukan karena yang lain. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, di Padepokan malam hari ini juga telah dihadiri oleh Bapak Muhammad Nasruddin dari Batam, yang beliau nanti insya Allah kita mohon untuk memberikan tausiahnya, walaupun hanya sebentar, tapi minimal bisa memberikan motivasi pada kita semua. Bapak Ibu, sahabat sadar Allah yang dimanapun berada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan di negara-negara tetangga Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Hong Kong, di Abu Dhabi, di Maroko, di Suriname, dan di belahan bumi yang lain. Semoga malam hari ini kita bisa mengikuti live streaming ini dan mendapat hikmah dari materi yang akan kita sampaikan pada malam hari ini, sehingga bisa memotivasi kita untuk melakukan. Jadi bukan sekedar memahami, tapi melakukan, mempraktekkan pelajaran-pelajaran kita yang secara garis besar itu adalah sadar Allah, kemudian sikap mental bahagia, dan amanah tanda perintah. Jadi dari kesadaran sebagai pondasi, kemudian sikap yang benar, sikap yang membawa hidup kita bahagia, dan perbuatan. Ini adalah garis besar dari kurikulum Padepokan Patrap di bawah Yayasan Solo Spirit Islam. Jadi simpel, tapi itu semua merupakan satu proses perjalanan. Maka dari itu yang pokok kita harus ke Allah itu berjalan. Jadi ke Allah itu bukan memahami, ke Allah itu bukan mengerti, tapi ke Allah itu berjalan. Kita berjalan ke Allah. Yang namanya berjalan berarti kita harus melakukan. Maka disitulah kita mendapat bukti-bukti, mendapat anugerah berupa apapun dari kebesaran Allah, dari kemuliaan Allah, ya, mulai dari sirullah, zatullah, sifatullah, Allah, asma Allah, itu semua akan kita alami, kita buktikan berdasarkan apa yang dikehendaki Allah. Jadi poinnya adalah bagaimana agar spiritual kita itu mendukung dalam perbuatan kita sehari-hari menuju pada takwa, menuju pada ketakwaan. Karena tidak ada artinya kalau kita hanya sadar Allah saja, tapi kita tidak
terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka apapun itu berspiritual, ya, itu harus membawa kebaikan dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, lingkungan kerja kita, dan semuanya. Jadi hidup kita ini nanti akan bermanfaat. Semoga hikmah ini bisa kita jalankan, bisa Bapak Ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tidak ada benturan antara apa yang sering disampaikan para ustadz, para kiai, para ulama, bahwasanya untuk ke akhirat kita harus menjauhi dunia, mengabaikan dunia, dan lain-lain, bahkan meninggalkan dunia. Kita ketika menghadiri pengajian arahnya ke situ, akhirat, akhirat, akhirat. Tetapi setelah balik ke rumah, di rumah kita mau nggak mau dihadapkan pada urusan dunia. Urusan keluarga, urusan pekerjaan, urusan macam-macam. Media, satu alat menuju pada ketakwaan, menuju pada Allah. Nah, dari padepokan kita, itu kita telah dilatih, kita telah diberi motivasi untuk terus berlatih menjalankan amanah tanda perintah. Jadi seharusnya dalam hidup kita itu selalu menjalankan amanah Allah. Menjalankan perintah-perintah Allah berdasarkan tanda yang diberikan oleh Allah. Dalam seluruh bidang kehidupan kita, baik secara pribadi, di keluarga maupun di tempat kerja. Jadi bekerja itu bukan karena duit atau bukan karena apa. Tapi bekerja itu karena menjalankan perintah Allah. Nah, kita bekerja menjalankan perintah Allah, itu mesti ada tandanya kan. Mesti ada tandanya. Nah, contoh yang simpel saja kalau kita berdagang. Berdagang itu bukan cari duit. Maka awal-awal dulu banyak yang kontra. Dagang kok nggak boleh cari duit. Terus cari apa? Apa gunanya berdagang? Berdagang itu bukan cari duit. Bukan cari rezeki. Karena rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Sudah dijamin oleh Allah. Pada satu yang telah dijamin kok kita masih mencari. Ya, berarti kita kurang percaya pada jaminan yang telah diberikan Allah. Nah, ini. Jadi berdagang itu menjalankan perintah Allah. Tandanya apa? Tandanya kebutuhan. Ada satu kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Ada satu kesempatan. Itu tanda, kebutuhan itu tanda, kesempatan itu tanda, ada modal itu juga tanda, keahlian kita itu juga tanda, banyak sekali tanda-tanda. Nah, tanda itu merujuk kemana? Merujuk pada satu amanah. Amanahnya siapa? Amanahnya pelanggan, amanahnya masyarakat. Jadi kalau masyarakat butuh tabung gas, butuh gas, itu sebagai satu tanda, maka kita jangan jualan gorengan, ya nggak laku. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai membaca tanda, kita harus peka terhadap tanda yang diberikan oleh Allah. Itu harus peka. Kalau nggak peka, kita tidak bisa menjalankan perintah Allah dengan benar. Jadi, dari situ, kalau niat kita sudah lillahi ta'ala, sudah karena Allah, maka aktivitas kita itu harus karena diperintah Allah. Sekarang niat kita karena Allah, pada aktivitasnya karena duit, nyambung enggak? Ya enggak nyambung. Ini enggak nyambung sama sekali. Jadi ada Allah, ada duit. Niat bekerja karena apa? Memenuhi kebutuhan keluarga. Niatnya lillahi ta'ala, niatnya karena Allah, bekerjanya karena kebutuhan keluarga. Ya kelihatannya baik, kelihatannya benar. Makanya dibutuhkan kepekaan.
Niat karena Allah, bekerjanya karena kebutuhan keluarga. Loh, kebutuhan keluarga itu tanda. Itu bukan tujuan. Jadi nanti biar tidak ada dua, ada Allah, ada kebutuhan keluarga. Kita diberi keluarga, keluarga kita itu sudah dicukupi oleh Allah. Kita tinggal menjalankan perintahnya. Perintahnya apa? Perintahnya bekerja. Jadi bekerja itu bukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bekerja itu untuk menjalankan perintah Allah. Niat karena Allah, bekerjanya karena menjalankan perintah Allah. Nah itu baru klop. Itu baru klop. Jadi itulah yang dinamakan lurus Allah. Enggak usah khawatir, Bapak Ibu enggak usah khawatir. Kalau kita menjalankan amanah Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, hidup kita insya Allah pasti dicukupi oleh Allah. Hidup kita pasti dipermudah oleh Allah. Nah, bagaimana bisa menjalankan amanah dengan baik? Ya maka kita harus punya sikap hidup yang benar. Sikap hidup, sikap mental yang benar. Dibentuk dari apa sikap mental itu? Tasbih, tahmid, takbir, menerima, bersyukur, yakin atas pertolongan Allah. Yakin bahwa Allah mencukupi kebutuhan kita, yakin bahwa Allah mempermudah hidup kita. Jadi PR pertama kita harus bisa menerima. Jadi menerima inilah ya, yang harus banyak kita latih. Karena kalau kita sudah menerima, ya sudah menerima. Menerima itu tanpa keinginan. Kita oleh Allah diberi sakit, ya sudah sakit. Sakit, ya sudah sakit. Jangan protes. Karena sakit itu af'al Allah. Sakit itu atas perbuatan Allah. Lalu kalau kita yakin pada Allah, Allah itu maha suci, maka perbuatan Allah itu mesti suci, perbuatan Allah itu mutlak kebenarannya. Kalau perbuatan Allah itu mutlak kebenarannya, mengapa kita masih protes? Sakit ya sudah sakit. Oh sakit ini yang benar saya harus sehat. Benar mana afal Allah dengan keinginan kita, dengan ego kita. Berarti kita sudah menyalahkan Allah. Nah maka itulah kita harus belajar mengenalkan ego, mengenalkan keinginan. Ketika kita sakit kita bisa menerima sampai titik nol keinginan. Di situ akan muncul satu kenikmatan. Makanya dulu banyak, mungkin Bapak Ibu juga temui seseorang yang dekat sekali dengan Allah, apa kiai atau apa, ketika sakit, beliau menikmati sakitnya, berbahagia dengan sakit itu. Ketika sakit sudah menjadi satu kenikmatan, maka secara spontan kita akan bersyukur pada Allah. Terima kasih ya Allah atas nikmat yang telah Engkau berikan berupa sakit ini. Alhamdulillah. Dari sikap syukur itulah Allah akan menolong kita, Allah akan membantu kita. Bagaimana Allah membantu? Bisa bantuan secara langsung. Yang bantuan secara langsung ini yang sering akal kita enggak nyampe, Pak. Tahu-tahu sembuh. Tahu-tahu dapat pertolongan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah memberikan perintah. Berobat. Ketika kita jalankan perintah ini, amanahnya diri, tandanya sakit, perintahnya berobat. Keinginan sembuh sudah enggak ada. Kita berobat ke terapis, berobat ke dokter, berobat. Itu hanya menjalankan perintah Allah. Bukan karena keinginan sembuh. Wah, yo ngomong penak ngelakoni. Ya makanya itu.
Kalau ngomongnya mudah, ngelakoni sulit, apalagi kalau ngomongnya sulit. Maka dari itu kita berlatih, menerima. Ayo berlatih terus, menerima. Ada satu keadaan yang tidak mengenakan, bagaimana sikap awal kita yang muncul itu, kita menerima, bukan protes. Ada satu karyawan kita yang sering bolos, bandel, bagaimana sikap kita? Apakah masih mangkel? Apakah masih protes? Kalau sikap awal kita masih protes, berlatih lagi. Sikap awal mesti harus menerima dulu, terima. Itu afalullah, itu satu kebenaran mutlak dari Allah. Tanpa keinginan apapun. Itu menerima. Ini yang perlu kita berlatih. Bagaimana kita bisa berlatih menerima 3T tadi ya. Tasbih, tahmid, takbir. Dalam sikap hidup kita. Maka kita harus sadar Allah. Bagaimana kita sadar Allah? Salah satu metode yang kita ajarkan di Padepokan Patrap dengan cara zikir nafas. Mindfulness, zikir nafas. Atau zikir nafas sadar Allah. Ada pertanyaan ketika saya di daerah-daerah itu. Zikir nafas itu kan yang penting hu Allah Pak. Terus pokoknya dia hu Allah selesai. Ya enggak bisa. Dalam berzikir nafas kita harus tahu jalannya ke Allah itu kita harus tahu. Kalau jalannya belum tahu, kita tahu-tahu Allah enggak sampai kemana-mana Pak. Mungkin kita nyasar-nyasar. Karena di perjalanan banyak sekali godaan-godaan yang menggiurkan. Banyak sekali. Berupa apa? Berupa sensasi-sensasi. Godaan yang sangat menggiurkan. Ketemu tokoh, ketemu wali. Bisikan yang menggiurkan. Ketemu sinar, ketemu ini, terowongan macam-macam. Semua adalah godaan yang menggiurkan. Kalau kita tidak tahu jalan ke Allah, kita ikut situ. Karena apa? Asik, Pak. Wah, asik sekali. Jadi, belajar zikir nafas itu, mari kita belajar. Jalannya dulu kita pelajari, kita telusuri. Mulai level 1, level 2, level 3, level 4. Sibgoh itu tiada batas. Karena Allah itu tak terbatas, tanpa batas. Nah, disitulah kita belajar sadar. Sadarnya kemana? Ke Allah. Dari sadar Allah itulah, ini merupakan satu pondasi kehidupan kita. Kalau kita sudah sadar Allah, maka dalam menerima itu gampang, Pak. Nggak ada yang sulit, dalam menerima gampang. 3T-nya, tasbih, tahmid, takbir itu gampang. Mudah itu dijalankan. Karena apa? Ada kekuatan kesadaran. Jadi poinnya itu yang perlu kita latih, itu sadar dan menerima. Itu dulu kita latih. Sadar dan menerima, terus sadar, menerima, sadar, menerima, sadar, menerima. Kesadaran diri kita tembuskan ke Allah. Sadar pekerjaan kita tembuskan ke Allah. Semua kita tembuskan ke Allah. Itu baru ada kekuatan dari Allah yang membimbing kita di jalan yang lurus, jalan lurus ke Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ini satu pondasi yang jalan menuju kita agar kita menjadi orang yang muttaqin, agar kita menjadi orang yang takwa, agar kita menjadi kasih Allah, agar kita selalu bersama Allah, hidup di dunia sekarang sampai di hari-hari kemudian, selalu bersama Allah. Disitulah tempat kemuliaan. Kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan yang bersama Allah. Begitu Bapak Ibu, ini sekedar motivasi saja. Saya mohon maaf dan berikutnya ini
kita akan mendengarkan, kita akan mengikuti tausiah dari Bapak Nasruddin, beliau jamaah DNSA dari Batam yang mulai hari Senin sudah mendalami tentang sadar Allah, 3T, ATP, dan yang lain-lain. Pada beliau saya persilahkan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita bersama-sama bisa bermuajahah, saling kenal, saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr dalam rangka iktiroban, mendekatkan diri kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa marilah kita hadiahkan keribaan junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa jamaah DNSA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam kenal dari saya dari Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Ya, tak jauh dari Batam. Jadi kalau nanti ada yang jalan-jalan ke Singapura bisa mampir ke rumah saya, ya, khususnya Pak Pur dan Mbah Bejo ini sama Kang Jarman. Alhamdulillah saya ditakdirkan oleh Allah untuk berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah jamaah DNSA, ya, itu semua tidak terjadi kebetulan. Hari Senin saya sampai di kota Surakarta ini. Itu semua juga atas izin Allah, atas ya qada qadarnya Allah. Saya berdoa terus sama Allah, ya Allah, beri hamba kesempatan untuk bisa mengenalmu sebelum ajal menjemputku. Izinkan hamba bisa mengerti tentang diri hamba, ya, mengerti tentang diri engkau sebelum engkau panggil hamba. Itu bagian dari proyek pribadi saya. Makanya memang saya termasuk sering keluar kota, salah satunya ya begini-gini, kata orang nggak jelas ya. Bagi saya jelas. Ini perjalanan spiritual. Saya sering jalan ke sini-sini untuk mencari guru. Saya termasuk orang terbuka, ya. Banyak torekot saya ikutin. Banyak torekot saya ikuti. Ada guru saya datangi. Untuk apa? Ya untuk mencari guru yang bisa membimbing saya lebih mengenal Allah. Karena ini bukan persoalan syariat yang mudah dipahami. Dan alhamdulillah saya berdoa kemarin sampai di Jakarta, saya berdoa, ya Allah, gerakkan hati hamba, gerakkan kaki hamba, langkah hamba untuk bisa berjumpa dengan guru yang bisa membimbing hamba lebih dekat denganmu. Itu saya lakukan doa itu, dan alhamdulillah kemarin saya begitu dari Jakarta memang sempat ke Habib Lutfi Pekalongan, ya, ikut acara beliau bulanan. Kemudian Allah gerakkan hamba ke sini. Gerakkan saya ke sini, ketemu dengan Pak Pur yang luar biasa, ya, Rama, yang Mbak Bejo, Kang Darman, yang saya saya banyak melakukan kalibrasi, Masya Allah, luar biasa pokoknya, nggak bisa saya ungkapkan, ya. Pokoknya dahsyat. Banyak pelajaran dalam 3 hari ini yang membuka simpul-simpul persoalan di tengah persoalan yang dialami umat. Orang beragama ini kan banyak sekali mengalami
ambivalensi problem. Banyak orang yang beriman, ya, dengan beriman tentunya mereka berharap datangnya pertolongan Allah. Tapi banyak sekali orang yang sudah sholat 5 waktu, beribadah dengan begitu serius, tetapi seakan-akan dia tidak dekat dengan Allah, tapi semakin jauh dengan Allah. Karena salah satu tanda ketakwaan orang yang beriman itu adalah, ya, Allah akan mencukupi kebutuhan hidupnya, seperti yang dijelaskan oleh Mbak Bejo tadi. Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan di dalam hidupnya. Itu bagian dari rasa cinta Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Nah, ini salah satu indikator ketakwaan. Tapi kita lihat banyak orang yang justru resah. Sudah sholat 5 waktu, puasa dijalankan, tapi resah. Banyak orang yang justru kontraproduktif dengan ritual keagamaan yang dijalankannya selama ini. Dia sudah sholat, katanya sholat itu tanha anil faksha iwal mungkar. Ya, ciri-ciri buah dari sholat itu adalah harusnya bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa di tengah masyarakat banyak orang yang sudah sholat, namun dia masih juga melakukan perbuatan keji dan mungkar, terdorong untuk melakukan atau mengambil hak yang bukan miliknya, korupsi, mencuri, menyakiti sesama saudara seiman, ya, dan perbuatan-perbuatan jahil lainnya yang tentunya dilarang oleh Allah. Belum penyakit-penyakit hati seperti hasad, dengki, ya, riya, itu masih ada di tengah-tengah kaum mukminin padahal dia sudah sholat, ya, taat, berusaha patuh dengan perintah Allah secara syar'i. Nah, rupanya agama itu tidak cukup, ya, dengan sholat yang kita jalankan hanya dengan 5 waktu itu. Makanya di dalam surat Ma'arij, ya, ayat 19, Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun. Jadi di sini saya diajarin oleh Pak Pur, Pak Mbak Bejo itu tentang sholat daim sesungguhnya. Zikir nafas yang kita pelajari, zikir nafas sadar Allah, itu sesungguhnya ya sholat daim itu. Sholat sepanjang waktu. Sholat 5 waktu saja saya rasa tidak cukup untuk membuat kita tanha anil faksya'i wal munkar. Maka dibutuhkan intensitas hubungan dengan Allah yang lebih. Salah satunya apa? Ya, menghidupkan setiap aktivitas kita itu bernilai ibadah. Nafas kita, ya, tidak tersebut selain tersebut asma Allah. Detak jantung kita tidak berdetak kecuali apa? Mengumandangkan asma Allah. Dan saya dalam 3 hari dilatih sampai malam. Tadi malam saya nggak tidur sama Mbak Bejo, ya. Habis untuk melatih zikir detak jantung, untuk mendengarkan bagaimana jantung ini bisa berzikir, meluaskan kesadaran, ya, dengan harapan bisa mencapai kekhusyukan di dalam sholat dan macam-macamnya, dan sadar Allah di setiap aktivitas dan langkah kita. Dan kemudian kami berdiskusi ya sampai subuh, terus baru sholat jamaah subuh ya bersama, baru kami istirahat. Ya, ini kita lakukan dengan enjoy, dengan nyaman, karena bagi saya ini luar biasa. Formula yang ditemukan oleh Pak Pur itu adalah tasawuf yang dikemas begitu sederhana, dimodernisasi. Kebetulan beliau adalah psikolog, ya, sehingga mencoba mensajikan secara mudah diterima oleh semua lapisan masyarakat. Ini tasawuf modern, tapi menarik sekali, metodologinya menarik sekali, yang kalau ini bisa disosialisasikan ke banyak lapisan masyarakat,
insya Allah akan menjadi solusi bagi persoalan kaum mukmin selama ini. Yang kita lihat banyak ambivalensi di dalam beragama. Karena itu saya tentu sangat bersyukur Allah takdirkan saya berada di sini. Tadi dijelaskan oleh Mbak Bejo, tidak hanya dilatih zikirnya, ya, zikir nafas sadar bila, tapi juga kita dilatih untuk kemudian sikapnya, sikap dengan 3T ya, tasbih, tahmid, dan takbir. Tasbih berarti kita menerima segala perlakuan Allah, qadha qadarnya Allah terhadap kita. Apapun itu kejadian di dalam diri kita yang kita alami, baik senang maupun susah, kita harus terima sebagai qadha qadarnya Allah. Itu adalah ciri orang beriman ya, menerima semua perlakuan Allah, semua af'al Allah. Kita terima itu dulu. Karena apa? Konsekuensi dari tasbih bahwa Allah Maha Suci. Berarti setiap perbuatan Allah itu harus suci dan kita wajib menerimanya. Kemudian kita harus mensyukuri atas semua nikmat, ya, pemberian Allah apapun itu. Kadang kita tidak tahu rahasia di balik apa yang Allah perbuat untuk kita. Apapun itu, kita harus bersyukur dulu. Mau itu senang, mau susah, enak, maupun itu tidak mengenakkan, ya kita harus syukur. Bersyukur sebagai nikmat Allah. Karena sejatinya apapun perbuatan Allah itu adalah bentuk kasih sayangnya kepada kita. Mungkin menurut kita itu buruk, tapi dalam pandangan Allah itulah yang terbaik. Kemudian dikenalkan kita dengan konsep takbir. Takbir itu berarti yakin bahwa Allah pasti memberikan maunanya kepada kita, memberikan pertolongannya kepada kita, memberikan jawaban atas doa-doa kita. Ya, karena Allah itu a'azzu, ajallu, akbaru. Ya. Lebih perkasa, lebih besar ya. Lebih dari segalanya, dari apapun yang kita takuti, apapun yang kita inginkan. Semua solusi itu harusnya ada di Allah Subhanahu wa taala. Ya mujibus sa'ilin. Kemudian kita dikenalkan dengan konsep pelengkapnya ATP. Nah, menarik ini, ATP ini dirumuskan sedetil itu bahwa setiap perbuatan itu apa yang kita lakukan harus ada amanahnya. Apa amanahnya? Itu akan dipertanyakan. Kemudian setelah kita tahu amanahnya, apa tanda-tandanya? Jadi setelah kita tahu tanda-tandanya, baru kita ketahui apa perintahnya. Sehingga alasan kita melakukan apapun perbuatan itu harus didasarkan dengan ATP. Ada nggak amanahnya, ada nggak tanda-tandanya, ada tidak perintahnya. Baru kita jalan. Kalau tidak ada perintah dari Allah, sebaiknya pun kita tidak menggunakan nafsu kita, keinginan kita, ego kita untuk memenuhi hasrat dan keinginan kita yang nanti justrunya akan merugikan kita sendiri. Jadi kita dilatih pekah bagaimana tanda-tanda Allah itu, ya, kemudian sebagai dasar kita melakukan perintah Allah. Sehingga setiap perbuatan yang kita lakukan jika kemasannya adalah perintah Allah, itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayat kita. Ya, tulu hayatina li ibadillah. Karena memang kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadaku. Maka sungguh rugi manusia kalau banyak ghaflah, banyak perbuatan-perbuatan kosong yang tidak karena Allah. Maka di sini solusinya. Kita dilatih sadar Allah sepanjang waktu kita, terus berzikir seperti ini. Kita pun dilatih untuk detak jantung kita, nafas kita itu berzikir kepada Allah. Minimal sadar Allah, ya. Mindfulness itu adalah sadar keberadaan kita saat ini, ya. Kita sedang ngapain, apa aktivitas kita, dan merasa dipandang oleh Allah. Itulah ihsan. Apa itu ihsan? Selama ini kita kan hanya tahu teorinya. Anta budallaha ka'annaka taro, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tapi
bagaimana aplikasinya, bagaimana prakteknya, maka beruntunglah Anda saat ini yang sudah mengenal DNSA. Inilah praktek yang akan mengarahkan kita untuk menjadi pribadi yang ihsan. Dan sebarkan ini ke tengah masyarakat, insya Allah ini dakwah terbaik menurut saya, karena mengajak masyarakat untuk sadar Allah, sadar billah. Dan ini dakwah terbesar, ibadah besar menurut saya. Ibadah mengenal Allah 1 detik itu lebih baik daripada kita sholat sunat 1000 rakaat. Maka saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat besar ini, menemukan mutiara. Kita udah belajar hakikat, ya, berhakikat ini, bermakrifat, berhakikat, yang banyak orang di luar sana tidak mengetahuinya. Mereka hanya sebatas syariat. Kalau kita beragamanya syariat, nanti paling ujung-ujungnya ya pertikaian di mana-mana, perkelahian. Karena apa? Kita perlu hakikat agar kita punya akar di dalam beragama. Kita punya pondasi di dalam beragama, karena kita mengenal Allah, mengenal diri kita, dan mengenal tujuan hidup kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya bagi kita bersama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Pur. Terima kasih Ustaz. Ini kesemutan, sikile hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak Ibu yang hadir saat ini online dan bapak-bapak yang dapat hadir di Padepokan Patrap pada malam hari ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberikan nafas, ya, diberikan kehidupan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Ustadz Nasruddin, Mbah Bejo yang telah mengawali. Memang belajar mengenal Allah ini unik dan menarik. Satu ayat, aku yang akan memperkenalkan diriku sendiri kepada hambaku. Ada lagi ayat yang menyebutkan kalau hambaku itu lupa kepadaku, maka dia akan aku buat lupa dengan dirinya. itu. Iya. Jadi kita
ternyata untuk mengenal Allah itu ya harus berjalan menuju kepada Allah. Sehingga kita kenal dengan diri kita. Jadi bagaimana kita mengenal diri kita? Ya dengan ke Allah. Nanti Allah juga akan memperkenalkan dirinya kepada kita. Ya. Apa tadi yang diuraikan Ustaz Nasruddin yang sudah 3 hari ya Ustaz ya? 3 hari di sini. Ya alhamdulillah atas kehadirannya di Padepokan Patrap. Ya beginilah Padepokan, artinya pelajarannya ya seperti ini. Jadi A to Z sudah kami sampaikan sebenarnya. Dan saya lebih ke teori, Mbak Bejo lebih ke praktek. Nah, kalau saya melek sampai malam nggak kuat ya. Shiftnya pagi, Mbak Bejo shift malam. Nah itu Kang Darman all out. Semua shift bisa. Ya, Bapak dan Ibu, apa yang tadi disampaikan Mbak Bejo dan Ustaz Nasruddin tentang sadar, kemudian sikap kita, sadar kita itu sadar Allah, sikap kita itu ya menerima syukur optimis dengan pertolongan Allah, dan perilaku kita itu didasarkan pada ATP, amanah tanda perintah. Ya. Saya tadi juga sudah menyampaikan ke Ustaz Nasruddin, jadi pelajaran pelajaran di Padepokan itu kalau diringkas cuma 1 lembar gini, Pak. Tapi kalau dibahas bisa berhari-hari. Ya ini nanti Bapak Ibu bisa dapatkan formnya ya. Tapi diisi. Sejak awal kita memang fokus pada laku. Laku itu diamalkan, dipraktekkan. Untuk apa kita belajar ke Allah? Agar punya akhlak yang baik. Untuk apa kalau punya akhlak yang baik? Ya bisa berperilaku yang produktif, yang amanah. Nah di sini karena konsepnya adalah takwa. Takwa itu ya kalau kita itu produktif, masuk takwa nggak produktif. Rasulullah aja sangat produktif memimpin para sahabat untuk menyebarkan, mendakwahkan agama Islam sampai ke Indonesia ya, sampai sekarang ini. Nah, Bapak Ibu, kita harus mulai untuk kita itu masing-masing punya amanah. Ada yang amanahnya santri, ada yang amanahnya mahasiswa, ada yang amanahnya itu lahan pertanian, ada yang amanahnya itu macam-macam ya. Jamaah ya ada. Ada yang amanahnya itu anak gitu. Nah, itu basic amanah itu harus dipegang. Misalnya saya ini amanahnya mahasiswa. Jadi apapun yang saya lakukan ketika saya bekerja itu ya basicnya adalah karena untuk mahasiswa. Karena saya diperintah Allah untuk mewakili Allah itu untuk mendidik mahasiswa, terutama di bidang ilmu psikologi. Ya. Kalau saya buat buku yaitu dalam rangka untuk memudahkan saya mengajar mereka. Kalau saya ya
semuanya mengarah ke situ. Mengajar, penelitian, dan lain sebagainya. Jadi saya harus merencanakan. Mengajar itu nggak bisa sembarangan. Pasti saya mempersiapkan materi, mencari materi yang terbaru, menyusun, membuat slide, mengajar. Itu terencana nggak? Nah, kalau nggak terencana ya nggak bisa ngomong, Pak. Di depan mahasiswa kalau nggak belajar ya apa bisa? Tapi anak itu pakai rencana, nggak bisa main improvisasi. Nah, misalnya amanahnya lahan pertanian ya, pasti direncana ya Pak ya. Direncana ini bulan pertama itu apa? Pembibitan, bulan kedua apa, bulan ketiga apa, itu pasti ada. Bulan keempat baru panen, itu pasti direncana ya. Dan direncana itu nggak sembarang rencana, Pak. Merencanakan itu nggak sembarang merencanakan. Itu berdasarkan apa? Membuat rencana itu berdasarkan apa? Tanda. Misalnya menanam porang. Menanam porang di bulan Mei, ya nggak cocok. Nggak mungkin tumbuh, Pak. Karena porang itu tumbuhnya bulan-bulan Oktober, November itu harus tumbuh. Nah ini harus direncanakan gitu. Punya ini harus direncanakan. Maka ini Bapak Ibu, Islam ini harus mulai merencanakan. Umat ini, kita ini harus mulai merencanakan. Ini rencana harian. Bentar lagi akan saya buat lagi untuk mingguan, bulanan, tahunan. Ya, saya diamanai Allah padepokan. Apa ya, dari dulu sampai sekarang gini-gini aja, kan ya nggak mungkin. Amanah saya ya umat Islam. Amanah saya umat Islam misalnya. Ya, dalam waktu 5 tahun umat Islam, saya harus mencapai target umat Islam yang bisa mempelajari ini ya harus lebih banyak. Harus saya target. Sehingga saya mengembangkan metode-metode dakwah. Ya, salah satunya ini kan ini mempermudah pemahaman. Kalau dulu belajar DN itu bingung, nek wis DN wis nggopo. Dulu, Pak. Tapi saya kenceng karena itu memang saya baru mendapat pemahaman tentang sadar Allah. Kesini, ternyata ke perilaku. Perilaku yang profesional. Ya, lebih profesional lah, belajar lebih profesional. Ada amanah, ada tanda, ada perintah, itu kan lebih paham. Ya saya juga belajar. Saya tiap hari yang ngisi begini. Nah, jadi Bapak Ibu kalau berminat ini saya share. Jadi mudah-mudahan ini jadi apa? Jadi paham itu loh Bapak Ibu itu loh. Jadi padepokan itu ngajari apa toh? Ya, mengajari penggandaan uang apa? Ngajari silat atau mengajari dunia gaib? Ternyata enggak. Padepokan Patep itu mengajari untuk lebih produktif. Nah, itu ya. Produktif. Sebelum mati ya produktif. Saya tadi juga ngobrol sama Ustadz Nasruddin kaitan dengan beliau punya amanah santri, pengen membuat amanah santri, tandanya perlu pondok pesantren saja, perlu pondok pesantren. Ada 3.000 meter, tapi baru ada dana untuk 1.000 meter di Karimun, Kabupaten Karimun, di Kepulauan Riau.
Dan beliau tadi rasan-rasan ingin mengembangkan konsep sadar Allah ini di pondok yang akan beliau rintis. Ya namanya saya cukup cocok sekali itu. Sadar Billah. Ya. Nah ini cocok ini ya. Jadi pondok pesantren berbasis sadar billah. Itu belum ada, Ustaz. Ya. Lalu belum ada. Mendidik anak basisnya sadar. Wah, hebat itu pasti. Saya yakin. Jadi santri-santri itu dilatih tentang kesadaran. Conscious. Wah, pinter itu otomatis. Jadi baik itu otomatis. Ya, para ustadzah ya, guru itu pusing, Pak. Pusing itu apa namanya? Apa kalau di Malaysia pusing itu berarti puter-puter. Nah, pening. Ya, pening dengan perilaku siswa, perilaku santri itu. Yang troublemaker itu. Dan insya Allah dengan konsep sadar Allah ini itu akan reda. Ya. Jadi ada tinggal diterapkan aja ini di pondok pesantren. Ya, bisa lebih bermanfaat. Baik Bapak Ibu, itu sedikit tadi tambahan dari saya yang banyak disampaikan dari Ustaz Nasruddin Bejo terkait dengan sadar Allah. Baik, mari kita mikir napas. Saya pandu dari sini. Ya, Bapak Ibu silahkan duduk rileks. Saya sedang mengendorkan kaki saya dulu karena keringgingan. Bapak Ibu bisa dari rumah duduk rileks, duduk santai. Ya. Bisa di sofa atau di sofa tempat duduk atau duduk bersila boleh, duduk timpuh juga boleh. Ya. Oke, saya masih ini. Baik. Kalau kaki belum nyaman ya, sebentar Bapak Ibu ya, maaf ya. Biar rileks dulu. Oke. Ya. Baik, mari Bapak Ibu kita luruskan niat. Kita hanya memohon ridha Allah. Kita hanya menuju kepada Allah. Jangan niatkan yang lain selain menuju kepada Allah. Lurus ke Allah. Mari Bapak Ibu sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik Bapak Ibu,
kita aktifkan kesadaran kita, yaitu dengan menyadari nafas. Bapak Ibu sadari nafasnya, dari waktu ke waktu, dari pergerakan naik, kemudian turun. Sadari pergerakannya sekecil apapun gerakan itu. Sadari waktu sepersekian detik ya dari pergerakan nafas. Jangan lewatkan untuk menyadari nafas. Per detik, per setengah detik, atau seperempat detik. Sadari waktu yang sekarang ini, kita sadari nafas kita yang terus bergerak naik, bergerak turun. Baik, Bapak Ibu. Dalam setiap pergerakan, kita sadari bahwa Allah menggerakkan nafas kita. Dengan keimanan, keyakinan, kita tumbuhkan kesadaran kita ada Allah yang sedang menggerakkan nafas dan kita sadari Allah yang sedang menggerakkan nafas naik dan menggerakkan nafas turun. Sadari Bapak Ibu, bagaimana Allah menggerakkan nafas kita. Allah menaikkan nafas, menurunkan nafas, memasukkan nafas, mengeluarkan nafas. Sadari Allah yang sedang sibuk menggerakkan nafas kita. Sadari dengan seksama, dengan penuh perhatian, baik. Bapak dan Ibu, mari kita panggil Allah yang kita sadari dengan sebutan hu ketika nafas masuk, kemudian Allah ketika Allah menggerakkan nafas kita keluar. Kita sebut lagi hu ketika Allah menggerakkan nafas kita masuk.
kemudian kita sebut Allah ketika Allah menggerakkan nafas kita keluar. Panggil dengan kelembutan, dengan keramahan, sopan, kerendahan hati. Ketika nafas keluar, ketika Allah menggerakkan nafas kita keluar, panggil dengan Allah. 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 Sebut dan panggil Allah yang menggerakkan nafas kita, menggerakkan nafas masuk, menggerakkan nafas keluar. Baik. Setelah kita panggil, kita sebut namanya, mari kita mencoba untuk lebih dekat lagi dengan Allah. Ketika nafas masuk, kita mendekat sedekat-dekatnya dengan Allah. Ketika Allah menggerakkan nafas keluar dan kita berzikir Allah, kita sadar pasrah kepada Allah sepasrah-pasrahnya. Mendekat Allah, berserah pasrah. Mendekat Allah, pasrah. Mendekat Allah, pasrah. Allah. Allah. Pasrahkan semua apa yang kita miliki. Pasrahkan semua keakuan kita. Allah. Ketika Allah serahkan semua sampai kita menyadari tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Baik. Pasrahkan semua, sampai keakuan pun kita pasrahkan, sehingga kita tidak
memiliki keakuan. Tidak ada kepemilikan apapun. Sampai Bapak Ibu mengalami sensasi hampa, kosong, fana. Jika seperti itu, lakukan afirmasi. Nafas masuk, yang ada hanya Allah. Afirmasi kedua, ketika nafas keluar, yang ada hanya kekuatan Allah. 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 Yang ada hanya Allah ketika nafas masuk, ketika nafas keluar, yang ada hanya kekuatan Allah. Sampai Bapak Ibu menyadari semua adalah kekuatan Allah. Sehingga Bapak Ibu dengan sadar penuh masuk dalam lautan kekuatan Allah. Tercelup di dalam lautan kekuatan Allah. Kita menyelam, tenggelam dengan sadar. Tenggelam di dalam lautan kekuatan Allah. 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 Baik, Bapak dan Ibu, silahkan dilanjutkan. Si begohnya tercelup di dalam lautan kekuatan Allah sampai Bapak Ibu merasa cukup. Siaran pada malam ini akan saya selesaikan, akan saya cukupkan sekian.